Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar semua? Semoga sehat dan baik. Ya, kita bersyukur bahwa kesempatan ini kita bertemu dalam renungan harian, yang mana hari ini kita berada di hari Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021, dan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 pada ayatnya yang ke-1, yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari menghadap Tuhan dalam doa. Betapa agungnya Engkau Tuhan, Engkau selalu berkarya dalam hidup kami. Karyamu yang terbaik adalah menyelamatkan kami. Sehingga satu kata yang mau kami katakan, terima kasih Yesus. Biarlah Engkau juga terus melanjutkan pengasihan-Mu, sehingga dalam menapaki kehidupan di dunia ini, kami berjalan dengan tenang dalam bimbingan dan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar firman kami yang kami baca dan renungkan sungguh mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 4. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita memberitakan kebenaran. Sahabat-sahabat Kristus, pernahkah saudara mengatakan sebuah kebenaran, lalu ada orang yang tidak menyukai, bahkan mengatakan bahwa apa yang saudara katakan adalah kebohongan? Hal yang sama pernah dialami oleh Petrus dan Yohanes. Mereka mengatakan sebuah kebenaran, tetapi akhirnya mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam penjara. Kekasih-kekasih Kristus, bacaan kita hari ini merupakan kelanjutan dari khotbah Petrus di Serambi Salomo, yang kemudian menghasilkan respon yang berbeda dari orang-orang yang mendengarnya. Sebagian orang mendengar lalu percaya, sehingga jumlah orang yang percaya terus mengalami pertambahan. Tidak dapat dipungkiri sahabat-sahabat Kristus, bahwa ada sebagian orang yang tidak menerima apa yang Petrus dan Yohanes beritakan, seperti para pemimpin agama Yahudi, yakni imam-imam, kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka menolak dengan penuh amarah. Sehingga saudara-saudara, kedua rasul itu ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes tentang kebangkitan bukanlah sebuah kesalahan. Namun saudara-saudara, di mata para pemimpin agama Yahudi, itu bertentangan dengan pemahaman mereka. Bagi mereka tidak ada kebangkitan tubuh. Kekasih-kekasih Kristus, saat kita memberitakan kebenaran, tentu akan ada saja orang yang menganggapnya sebuah kesalahan, bahkan tidak menyukai apa yang kita lakukan. Namun, kita perlu menyadari bahwa tugas kita, saudara-saudara, ialah terus menyuarakan kebenaran-kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah berhenti memberitakan kebenaran yang sejati. Tuhan akan memperlengkapi kita
untuk terus menjadi pewarta firman-Nya. Karena itu tetaplah memberitakan kebenaran dengan motivasi yang benar dan tetaplah percaya bahwa kebenaran dalam Kristus adalah berkat bagi semua orang. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita untuk terus menyuarakan kebenaran. Karena dengan menyuarakan kebenaran, memberitakan firman, disitulah orang akan merasakan berkat di dalam Kristus. Amin. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Pakai kami untuk menyuarakan kebenaran, sekalipun banyak orang yang tidak menerima. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan mau memakai kami dan kami harus menyuarakan suara kenabian. Biarlah firman ini terpelihara dalam hidup kami. Engkau terus mengasihi untuk setiap saudara-saudara kami, pribadi lepas pribadi, setiap keluarga, warga jemaat-Mu. Tuntun agar hidup kami berjalan pada kebenaran-Mu. Anak-anak yang bertumbuh, anak-anak yang mengenyam pendidikan, anak-anak yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati mereka semua. Bahkan sidang jemaat-Mu kiranya tetap hidup dalam keutuhan kebersamaan, menerima cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan selalu bersyukur kepadamu. Pelayanan para majelis juga Tuhan berkati, dan Tuhan menolong kami semua untuk tetap setia kepadamu, menolong pemerintah kami untuk berkarya dengan baik bagi masyarakat, menciptakan suasana tentram dan damai, dan perjuangan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan baik. Mengasihi kami semua, biar kami mengarahkan hidup kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Ini doa kami, dengarkan dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.